Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukas Simangjani, NIM 198065, Prodi Penjas kelas 2019B. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sarpras yang diajarkan oleh dosen pembimbing Bapak Zainjen. Saya mahasiswa dari Universitas STKIP PGRI Jombang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang akan saya praktekkan, yaitu tentang sepak bola. Sejarah tentang sepak bola. Pertama kali dimainkan sepak bola pada pertengahan abad 2 dan 3 di Cina. Pada abad itu sepak bola masih menggunakan kulit yang digumpalkan. Cara permainannya pun berbeda dengan yang sekarang. Pada zaman dahulu, cara mempermainkannya itu menggunakan tangan yang dilempar ke gawang. Gawang pun dari zaman sekarang dan zaman dulu sudah berbeda. Pada zaman dahulu hanya menggunakan jaring, belum ada tiang seperti gawang. Jadi kalau zaman sekarang itu sudah menggunakan gawang, ada mistar dan tiang. Itu kalau zaman dulu hanya tiang 2 yang dikasih jaring. Untuk ukuran lapangan standar internasional itu panjang 120 meter, lebar lapangan itu 90 meter. Dan untuk yang saya bicarakan barusan, saya mengambil sumber dari Google. Untuk aturan dari sepak bola, yang pertama, pemain yang diperbolehkan main hanya 11. Cadangan itu terbiasa itu tergantung dari turnamen tersebut. Kalau sekelas Piala Dunia itu cadangan hanya 6-8, tergantung aturan yang dianjurkan oleh FIFA. Untuk sekarang cadangan hanya 6, termasuk pemain yang bermain 11. Jadi yang dibawa cuma pemain inti, yaitu 17. Aturan selanjutnya itu untuk yang sekarang, permainan hanya boleh dipermainkan dengan kaki, kecuali kiper yang bisa menggunakan tangan. Dan untuk lempar ke dalam pun diperbolehkan menggunakan tangan. Aturan yang lain mungkin seperti pelanggaran, itu pelanggaran yang disengaja atau sudah melakukan pelanggaran berkali-kali itu bisa diperingatkan dengan kartu kuning. Kalau sudah terlanjur menjerumus ke mencederai lawan atau pelanggaran yang lebih keras, itu bisa dikenakan kartu merah. Untuk yang lain seperti offside, itu pemain lawan seperti saya dari tim A, lawan saya tim B. Kalau saya berada di posisi striker, saya tidak boleh di belakang pemain belakang atau back. Jadi kalau semisal saya di belakang back, di daerah lawan itu bisa offside. Dan apabila bola mengenai tangan saat permainan berjalan, itu dinyatakan pelanggaran. Dan kalaupun itu disengaja oleh pemain saat kiper terkena tangan dengan sengaja, itu bisa menimbulkan kartu merah atau kartu kuning. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dasar. Teknik dasar dari sepak bola itu ada passing, kontrol, dan shooting. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan kontrol. Kontrol ada 3 macam. Kontrol kaki dalam, kaki luar, kemudian menggunakan alas. Kebanyakan dari pemain sepak bola itu menggunakan kontrol kaki dalam. Saya akan mencontohkan dari kaki dalam dulu. Ini kaki bagian dalam. Jadi ini bisa kaki dalam, kaki luar. Kalau semisal menggunakan kaki bagian alas bawah sini, kalau kita mengontrol menggunakan kaki dalam, kontrolnya seperti ini. Jadi bola ini menggelinding, kita kontrol menggunakan kaki dalam. Kemudian kalau kita menggunakan kaki luar, bola ini menggelinding, kita kontrol pakai kaki luar. Dan kalau menggunakan alas kaki yang di bawah ini,
kita menahannya seperti ini. Ini masih teknik dasar kontrol. Dan passing selanjutnya. Kalau passing pun menggunakan kaki dalam juga bisa, kaki luar juga bisa. Tapi teknik dasar yang wajib dikuasai oleh pemain sepak bola itu teknik passing menggunakan kaki dalam. Kalau untuk pemain sekelas internasional, timnas itu bisa menggunakan kaki luar. Tapi tidak semua wajib menggunakan kaki luar. Kebanyakan passing itu menggunakan kaki dalam. Saya akan menyontohkan passing menggunakan kaki dalam. Ini kaki bagian dalam. Passingnya pun seperti ini. Menggunakan kaki dalam. Saya ulangi lagi sekali lagi, menggunakan kaki dalam. Ini kaki bagian dalam untuk passing. Selanjutnya saya akan menyontohkan gerakan kedua, passing menggunakan kaki luar. Kalau passing menggunakan kaki luar ini kebanyakan dilakukan oleh pemain internasional atau yang ada di liga-liga besar di seluruh dunia. Saya akan menyontohkan gerakannya. Kaki luar ini kaki bagian luar. Passingnya pun caranya sudah beda dengan kaki bagian dalam. Saya akan menyontohkannya. Saya akan mengulangi sekali lagi. Passing menggunakan kaki luar. Jadi kaki yang digerakkan bagian luar. Seperti ini. Perbedaan dari passing kaki luar dan kaki dalam itu, kalau kita menggunakan passing kaki dalam, bola itu menggelindingnya seperti ini. Seperti ini. Tidak beratur. Bolanya beraturan menggelindingnya. Tapi kalau kita menggunakan passing kaki luar, bolanya itu seperti ini menggelindingnya. Putarannya seperti ini. Seperti ini kaki luar, kalau kaki dalam bolanya seperti ini. Kemudian cara shooting. Kalau shooting pun kebanyakan kalau kita menggunakan power, kita menggunakan punggung kaki. Punggung kaki itu bagian sini. Yang ada talinya ini. Ini dinamakan punggung kaki. Shooting juga bisa menggunakan kaki luar, tapi kalau kaki luar itu kebanyakan dari pemain yang ankle dari pemain ini sudah kuat. Jadi kalau kita ingin menggunakan shooting dengan power, kita gunakan punggung kaki yang ada talinya ini. Ini dinamakan punggung kaki, dan ini pun kaki luar. Saya akan menyontohkan sedikit dari dua gerakan itu, tapi saya tidak menyontohkan seperti shooting beneran, hanya ini contoh. Yang pertama saya akan menyontohkan gerakan shooting dengan kaki dalam, kaki punggung kaki yang ada talinya ini. Jadi kalau kita shooting menggunakan kaki bagian punggung yang ada talinya ini, kaki harus jajar. Jarak antara kaki dengan bola ini tidak bisa jauh. Kalau kaki tumpuan kita jauh dari bola, jangkauan yang kaki shooting ini tidak akan nyampe dengan bola atau tidak maksimal hasilnya. Jadi paling enggak jarak antara kaki tumpuan dengan bola ini satu kepal dengan tangan, seperti kepal tangan ini jarak. Jadi hasil shootingan ini bisa maksimal. Saya akan menyontohkan gerakan menggunakan kaki punggung saat shooting. Sekali lagi saya akan mencontohkan gerakan dari shooting menggunakan punggung kaki. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan gerakan yang kedua, yaitu gerakan shooting
menggunakan kaki luar. Kalau kaki luar yang kan seperti tadi, ini yang dinamakan kaki luar. Kalau punggung kaki tadi ini yang ada talinya ini. Jadi kalau kaki luar ini hanya orang yang kuat, benar-benar kuat ankle-nya. Saya akan menyatakannya. Selanjutnya saya akan sedikit memberi pengalaman tentang pengalaman saya bola seperti pengalaman saya bola saya di zaman dahulu. Pada saat saya masih berumur sekitar 12 tahun mungkin. Saya itu pada malam hari ditelepon sama pelatih. Dan saya pun nggak kenal Pak itu siapa. Tiba-tiba saya tengah malam sekitar pukul jam 11 saya ditelepon oleh pelatih dari Persema waktu itu. Kalau nggak salah saya itu kelas 1 SMP. Ya mau daftar ke SMP kelas 1. Saya jam 11 malam ditelepon disuruh ke sana. Saya nggak tahu saya ini di sana mau ke mana dan tinggal di mana. Tapi dari pihak pelatih pun dan manajemen dari Persema berani menanggung kehidupan saya di sana. Jadi saya di sana itu ya nggak kenal siapa-siapa. Awalnya saya nggak kenal, tapi lama-lama di sana juga akhirnya mengenal banyak teman, banyak pelatih, juga manajemen dari sana. Saya di sana itu dipanggil untuk mengikuti turnamen Danone Asian Cup yang diadakan oleh salah satu produk minuman yang ada di Indonesia. Saya di sana tinggal di sana itu sekitar 3-5 bulan. Jadi saya pulang ke Jombang itu hanya waktu libur latihan. Itu pun tidak bisa lama. Libur latihan itu bisa 1 bahkan 2 hari saja. Karena di sana itu digembleng latihan pagi sore selama ada di sana. Jadi kalau libur pun 1 hari benar-benar harus bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita libur harus bisa memanfaatkannya dengan kegiatan yang positif, seperti kita refreshing kah, ingin berenang kah, ingin seperti kayak melihat pemandangan di Kota Malang. Dan setelah saya ada di sana sekitar 3-5 minggu, alhamdulillah hasilnya juga bisa juara. Setelah menjuarai Piala Danone itu saya kembali ke Jombang. Sebelum saya kembali ke Jombang, saya disuruh pelatih dan manajemen beserta manajer dari klub itu untuk tinggal di sana dan sekolah di sana. Tetapi dari pihak orang tua saya tidak mengizinkan. Akhirnya saya pun balik ke Jombang dan melanjutkan sepak bola di Jombang. Tapi setiap hari Sabtu dan Minggu saya ada di sana untuk melakukan latihan. Untuk pengalaman selanjutnya, saya ada di Jombang sendiri, bermain di klub kebanggaan Kota Jombang, yaitu PSD. Saya di sana benar-benar banyak mendapatkan pengalaman, bahkan dari senior, dari teman sendiri. Saya di PSD hanya 1 musim. Setelah itu tidak melanjutkan karena kebutuhan yang lain. Saya di PSD bermain di posisi gelandang atau midfielder. Begitupun pada saat saya bermain di Persema, saya juga di posisi seperti yang sama, di gelandang pertahanan atau midfielder. Dan sampai sekarang pun saya masih bermain sepak bola dan latihan. Cuma kalau terkadang saya libur latihan sepak bola, saya bisa bermain dengan teman-teman di desa atau di SMA alumni saya untuk bermain futsal. Setidaknya kalau libur latihan saya tidak melakukan kegiatan yang negatif. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.